Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hari ini kita akan belajar basis data, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu database development process. Di dalam basis data ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu entitas, atribut, dan rancangan dalam menyelesaikan sebuah database menggunakan konseptual, logik, dan physical model. Tujuannya diharapkan capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu bisa memahami konseptual modeling, memahami logic modeling, memahami physical modeling, memahami data definition language. Nah, di dalam basis data ada 7 tahapan yang masuk ke dalam Software Development Lifecycle atau SDLC yang berkaitan dengan analisis. Yang pertama, design, development, testing, deployment, maintenance, dan end of life. Di dalam analisis, kita ketahui terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh pengguna dan sistem, kemudian kita rancang, kita desain, kita analisis menggunakan use case diagram, yang mana di dalam use case diagram ini pengguna bisa berinteraksi dengan sistem. Kemudian kita desain bagaimana objek berinteraksi. Mendesain ada beberapa fitur yang bisa digunakan, yaitu activity diagram, sequence diagram, dan flowchart. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas diagram yaitu alur kerja proses. Jika menggunakan sequence menunjukkan bahwa urutan pesan antar objek, kalau kita membangun sebuah sistem e-commerce misalkan, maka urutan pesan yang diambil, yang dilakukan oleh si customer, seorang pengguna, dengan objek dan sistem, tentunya ada urutan-urutan tertentu sehingga urutan tersebut bisa diterjemahkan dalam sebuah diagram sehingga pemesanan yang dilakukan oleh customer melalui platform e-commerce bisa sampai kepada pemesan tersebut dengan perkiraan waktu yang telah ditentukan dengan kerjasama dengan pihak mitra ketiga misalkan. Bisa digambarkan dalam sebuah sequence diagram. Kemudian alur proses atau aktivitas juga bisa memanfaatkan flowchart. Beberapa simbol yang ada di dalam flowchart yang berkaitan dengan proses, kondisi, kemudian memulai sebuah aktivitas dan mengakhiri aktivitas tersebut. Kemudian development itu melakukan pengembangan terhadap desain yang telah dilakukan, yaitu diterjemahkan ke dalam sebuah kode program yang tentunya kode program tersebut memenuhi apa yang diinginkan oleh pengguna, sistem, dan juga yang pengembang bisa memahami apa yang diinginkan oleh stakeholder tadi. Kemudian setelah dilakukan development, maka ada testing atau pengujian. Bisa menggunakan beberapa metode pengujian sesuai dengan kepahaman kita terhadap metode yang ingin dipakai. Kemudian selanjutnya setelah diuji, kita deploy atau diimplementasikan, kemudian diuji coba. Sudah diuji coba, diimplementasikan, kemudian kita buat maintenance. Ketika kita melakukan kerjasama kontrak dengan pihak developer dengan pihak mitra terkait atau stakeholder, tentunya di sini ada rentan kurun waktu tertentu untuk melakukan maintenance ketika setelah dilakukan implementasi atau deployment. Kemudian end of life merupakan siklus terakhir dari sebuah perangkat lunak, mengakhiri atau mengupdate, merilis yang baru, menghapus perangkat atau menggantinya yang baru. Kemudian apa yang menjadikan bahwa diganti atau dirilis dengan update terbaru atau menghapus perangkat tersebut. Tentunya akan ada evaluasi atau kesuksesan atau kekurangan dari project. Di dalam Business Information Requirement, di sini ada analisis, design, dan build, yang mana di dalam analisis perlu ada konseptual data modeling, yang mana di entitas sebagai entity memiliki entitas diibaratkan sebagai sebuah nama dari tabel database yang memiliki relasi. Dan untuk melakukan definisi terhadap sebuah tabel, tentunya ada indexing untuk mempermudah melakukan pencarian dan mengkategorikan tabel atau data tabel tadi atau entitas.
kemudian bisa dilakukan review terhadap sebuah tabel yang diciptakan. Kemudian dalam proses ini bisa dikategorikan ke dalam disebut dalam sebuah database yang melewati tahapan konseptual modeling, yaitu melakukan entitas terhadap relasi diagram, kemudian mendesain database sebagai desain, dan database dibangun, disebut sebagai operational database. Di sini merupakan sebuah gambaran use case yang mana terdiri dari 4 aktor, yaitu pelayan, klien, pemesan, kemudian kasir, dan juga chef yang bertugas sebagai masak. Nah, di sini mungkin chef ini juga memiliki double job, yaitu menyediakan minuman dan juga memasak, karena di sini tidak ada aktor kelima yang khusus untuk menyediakan minuman. Nah, di sini kasusnya adalah pelayan mengantarkan orderan yang dipesan oleh customer, ya, oleh klien, yang juga di sini ada tambahan selain makanan juga ada minuman. Kemudian yang telah disediakan oleh chef tadi yang sudah dimasak kemudian diantar. Kemudian klien tadi melakukan pembayaran di kasir dengan beberapa tambahan menu. Kalau dia ada tambahan minuman, misalnya wine di sini, maka dia akan bayar wine jika wine-nya disediakan dan dikonsumsi oleh si klien. Nah, di sini adalah contoh use case dalam sebuah kasus, yaitu melakukan pelayanan order makanan dan minuman. Konseptual model di sini adalah representasi abstrak dari suatu sistem atau konsep secara umum yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara elemen tanpa memperhatikan detail implementasi teknis. Di sini misalkan ada 3 buah entitas, customer, produk, dan supplier. Customer membeli banyak produk atau produk dibeli oleh customer, banyak produk dibeli oleh customer. Yang dipasok oleh supplier, produk dipasok oleh supplier, yaitu produk ini banyak produk yang dipasok oleh supplier. Nah, ini hubungan antara entitas dalam sebuah konseptual model, yaitu yang memiliki relasi antara masing-masing entitas. Model konseptual mengidentifikasi penentuan adanya entitas dan relasi. Jika belum diidentifikasi atributnya, maka atribut yang menjadi kolom dan field dalam database itu perlu ditentukan, diidentifikasi terlebih dahulu, yang dengan menentukan unique identifier atau sebagai kunci utama yang masing-masing dari atribut tersebut. Kalau misalkan kita menciptakan sebuah entitas, kemudian kita akan membuat sebuah atribut, tentunya keanggotaan dari entitas itu memiliki atribut-atribut tersendiri yang dari banyak atribut yang ada kita tentukan sebagai kata kunci utamanya atau unique identifier-nya. Di sini sebagai logic modeling, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalkan di sini contohnya adalah ada 4 entitas, customer, order, produk, dan supplier yang memiliki beberapa atribut. Nah, di sini ada date of birth. Perlu kita ketahui bahwa jika menggunakan spasi, date ini bisa menggunakan underscore atau of ini di awal karakter, di awal kata bisa diberikan huruf kapital untuk memudahkan pembacaan dari masing-masing atribut atau anggota entitasnya. Logic modeling, di dalam logic modeling ini di sini disebutkan bahwa atributnya berupa customer ID atau nama di dalam produk, email di dalam supplier, atau produk ID ini masuk ke dalam kata kunci utama, atau juga email bisa dijadikan sebagai kata kunci kedua. Jika memungkinkan email sebagai kata kunci, ya, kalau misalkan adanya email itu bersifat unik, ya, bisa dijadikan secondary UID. Kemudian di sini ada beberapa hal yang menjadi wajib atau opsional. Yang tidak wajib boleh null atau not null. Misalkan customer name yang tidak boleh null, maka perlu diberikan keterangan not null. Nah, relasinya, apakah relasinya itu many to many atau many to one, tergantung dari masing-masing entitas yang diciptakan dalam sebuah tabel atau diciptakan dalam sebuah tabel, ya, atau entitas
yang memiliki atribut. Kemudian logic modeling, masih lanjutan dari logic modeling. Logic modeling adalah versi lengkapnya dari sebuah konseptual model dengan menambahkan beberapa atribut dan unique ID pada setiap entitas. Ya, yang perlu ditentukan adalah unique ID. Bagaimana cara menentukan unique ID-nya? Tentunya kita perlu memperhatikan masing-masing atribut. Kira-kira mana yang memang tidak sama dengan atribut yang lain, maka kita tentukan atribut tersebut sebagai unique ID-nya. Kemudian physical modeling atau relasional terdiri dari tabel ya, foreign key. Foreign key itu kunci foreign, yang mana foreign key ini sebagai kunci utama di entitas tersebut atau menjadi kunci kedua kalau terhubung ke dalam entitas yang lain atau database yang lain. Dan tentunya kita perlu perhatikan field dan kolom, yang mana field dan kolom ini adalah entitasnya yang terdiri dari primary dan unique key. Dan nanti kita akan coba pelajari untuk mandatory atau optional attribute dengan memilih pilihan berdasarkan desain pada data modeler yang akan kita pakai sebagai platform untuk praktek. Kemudian ini masih dalam bagian physical modeling relasi, yang mana dalam physical modeling ini terdiri dari atribut yang memiliki batasan-batasan atau keanggotaan-keanggotaan dari atribut itu sendiri. Misalkan integer memiliki panjang integernya 10, yaitu panjangnya sebanyak 10. Kalau misalkan nilai dari atribut ini lebih dari 10, maka sisanya tidak akan masuk sebagai nilai dari atribut tersebut. Juga sama dengan tipe yang lain, tipe data yang lain. Kalau misalkan kita mau tambah melebihi dari kapasitas dari tipe data atribut tersebut, maka sisanya tidak akan masuk ke dalam nilai yang disimpan dalam atribut, dan seterusnya juga sama. Kemudian entitas, atribut, dan unique. Entitas, atribut, dan unique. Nah, cara menentukannya adalah entitas tadi sudah kita ketahui bahwa sesuatu entitas dapat berupa benda yang berwujud, misalkan manusia atau produk. Kemudian tidak berwujud sebuah skill life, walaupun sebenarnya kalau kita mengambil sebuah kursusan, misalkan ya mengambil bahasa pemrograman dengan bahasa program tertentu, kursus di situ kita akan mendapatkan pemahaman terhadap skill bahasa pemrograman. Ya, nah skill bahasa pemrograman itu adalah benda yang tidak terwujud, walaupun sebenarnya diajar oleh orang yang berwujud begitu, wujudnya orang, person. Tapi di sini adalah tidak berwujudnya adalah berupa skill atau life tadi, skill life tadi. Atau acara seperti concert, ya, ini masuk ke dalam entitas. Nah, di sini entitas dan instance bisa dikategorikan bahwa entitas merupakan bentuk judul tabel, instan itu merupakan bentuk nyatanya. Misalkan person, instansnya adalah Mahatma Gandhi atau nama orang, atau produk, nama produknya, produk tipe produk, nama tipe produknya, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari entitas yang membedakan antara entitas dan instance. Untuk lebih jelasnya, mungkin entitas itu bisa dikategorikan sebagai tabel, atribut itu sebagai kolom tabel, kemudian instance itu merupakan isi atau baris dari masing-masing kolom tadi. Nah, apakah ini termasuk dalam entitas atau instance? Doc ini tergantung. Kalau misalkan doc itu merupakan entitas, maka jenis doc merupakan instansnya. Tetapi kalau misalkan animals merupakan entitas, maka doc termasuk ke dalam instansnya. Ya, tergantung kita mau menempatkan doc sebagai apa. Nah, berkaitan dengan atribut juga perlu diketahui kembali bahwa atribut memiliki nilai atribut dapat berupa angka, string karakter, tanggal, gambar, suara, dan sebagainya. Dan setiap atribut menyimpan satu bagian data dari tipe data tertentu. Maka dalam atribut kita tentukan terlebih dahulu tipe datanya apa, sehingga tipe data itu nanti akan menyimpan nilai ke dalam sebuah atribut dengan tipe data tertentu. Nah, di sini ada entitas dan atribut. Contoh entitas car, atributnya bisa
model, berat, harga katalog, dan order atau transaksi memiliki atribut. Entitas transaksi memiliki atribut jumlah, tanggal transaksi, kemudian nomor ya, nomor ID bisa juga dimasukkan ke dalam ID transaksi sebagai atribut di dalam entitas transaksi. Di dalam atribut juga ada istilah atribut non-volatil, dan juga volatil. Volatil dapat berubah, sedangkan kebalikan non-volatil adalah non-volatil tidak dapat berubah, tidak pernah berubah. Misalkan tanggal lahir seseorang tidak akan pernah berubah. Misalkan 17 Februari 2004, maka 17 Februari 2004 akan tetap melekat pada nama kelahiran seseorang, disebut sebagai non-volatil. Kalau volatil berarti bisa berubah, ya kebalikannya. Kemudian memiliki nilai, ya, memiliki nilai, atribut wajib memiliki nilai, dan atribut mungkin berisi nilai atau dibiarkan nol. Atribut opsional, kalau misalkan tidak ingin diisikan nilai sebagai opsional, berarti bisa diartikan nol, ya. Kemudian identifier, tadi sudah saya dijelaskan bahwa untuk menentukan identifier dalam sebuah atribut tentunya kita harus memahami dan mampu menganalisis dari masing-masing anggota atribut tersebut, apakah dia bersifat unik atau unik berarti tidak sama dengan yang lain yang bisa dijadikan identitas dari entitas itu. Ini sama ya untuk unique identifier, ya, itu untuk penjelasan singkat untuk materi kedua. Sebenarnya ini masuk materi kedua. Kalau misalkan ada hal-hal yang disampaikan, ingin ditanyakan, mungkin kita akan buka forum diskusi melalui grup diskusi, atau kita buka diskusi pada saat permulaan kelas di minggu berikutnya sebelum kita masuk ke materi baru. Oke, terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk mendengarkan penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.